Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sini saya akan membawakan pemberitaan firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang berbunyi demikian, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Saudara-saudara, perlu kita ketahui sebagai seorang manusia, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya pencobaan dan pergumulan hidup. Yang akhirnya pencobaan dan pergumulan hidup itu akan menggoyahkan iman kita. Bentuk-bentuk segala pencobaan-pencobaan itu yaitu adalah pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, dan permasalahan serta duka cita yang kita rasakan dalam hati kita. Namun, saudara-saudara sekalian, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-6 sampai 7 ini kita diingatkan kembali bahwa untuk selalu bergembira dan bersuka cita. Ketika kita diberikan pencobaan dan pergumulan secara manusiawi, kita pasti akan bersedih dan berduka. Kita tidak akan mampu untuk menerima segala pergumulan dan pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan sulit untuk bersuka cita. Namun, saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat, sebagai orang Kristen yang benar-benar mempercayai Tuhan dan memiliki iman dalam diri kita kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu terjadi atas izin Tuhan. Karena melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita akan diuji, iman kita akan diuji kemurniannya oleh Tuhan. Mungkin pencobaan yang kita alami itu sempat membuat kita tergoncang, sempat membuat kita jatuh, sempat membuat kita terluka. Namun saudara-saudara, adapun tujuan Tuhan untuk menguji iman kita melalui pencobaan yang kita alami adalah membuktikan tingkat kemurnian iman kita, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Jika kita ini hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi segala larangannya, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, tentu kita tidak perlu takut terhadap pencobaan yang kita hadapi. Kita tidak perlu khawatir setiap pergumulan yang kita alami, karena satu hal yang kita yakini, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di luar batas kemampuan anak-anaknya. Oleh sebab itu, percayakan segalanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pencobaan, pergumulan, dan permasalahan dalam kehidupan kita, itu ada maksud lain Tuhan. Itu adalah salah satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk membuat kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita pun harus mengevaluasi diri kita ini. Sudahkah iman yang kita miliki adalah iman yang benar-benar dan murni di hadapan Tuhan? Apakah iman yang kita miliki ini sudah benar-benar iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika kita sudah memiliki iman yang teguh, tentu kita tidak akan perlu khawatir. Kita tidak akan perlu takut akan setiap pencobaan yang ada, akan setiap permasalahan pergumulan yang ada. Karena saudara-saudara, pencobaan yang kita hadapi itu justru membuat kita ini lebih kuat dan menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah tujuan Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ingatlah untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita. Bersukacitalah meskipun keadaan yang kita alami tidak mendukung kita untuk selalu bersyukur.
keadaan yang kita alami adalah keadaan yang membuat kita terpuruk. Namun Tuhan menginginkan kita untuk selalu senantiasa bersyukur Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu setia, melihara dan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.